Selamat malam, Ibu Bapak Saudara pendengar Netcall yang kekasih dalam Yesus Kristus. Malam hari ini saya Pendeta Christine Bangun. Saya sebagai pendeta di Jemaat GPB Cahaya Nugrah di Surabaya. Saya akan melayani untuk Netcall di malam hari ini. Mari Bapak Ibu Saudara kita berdoa. Segala pujian syukur atas hidup dan anugerah yang Engkau berikan kepada kami tiap-tiap hari. Berjumpa kembali dalam sukacita yang mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami mohon Tuhan memberikan kami akan akal budi, kemampuan untuk memahami dan mengenal firman-Mu. Ya Kristus bersabdalah, kami anak-anak-Mu mendengarkannya. Amin. Ibu Bapak Saudara, sebelum kita memasuki istirahat di malam hari ini, kita akan bersama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. 1 Tawari pasal 4 ayat 12 sampai dengan 14. 1 Tawari pasal 4 ayat 12 sampai dengan 14. Saya akan membacakan hanya ayat 14. Bersama dengan Bapak Ibu kita mulai membacanya. Dan Meonotai memperanakan Ofra, seraya memperanakan Yoab bapa lembah tukang-tukang, karena mereka adalah tukang-tukang. Demikianlah firman Tuhan, terpujilah Kristus, haleluya. Ibu Bapak Saudara, sehat semua kita, atau Ibu Bapak ada yang berbaring lemah dengan kondisi mungkin sudah lansia atau masa tua, ataupun karena sakit. Untuk itu sedia hati untuk ada pada layanan kami Netcall untuk firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Yesus Kristus, kekristenan itu bukan jalan gratis ke sorga. Mengapa saya mulai statement itu? Karena apa? Setiap orang yang ingin supaya bisa masuk atau bisa diterima dalam kerajaan Allah Bapa di sorga, maka ada harga yang harus dia bayar. Itulah mengapa Tuhan Yesus mengingatkan kita lewat kebenaran firman-Nya, bahwa kita harus berjuang untuk masuk melalui pintu yang bukan besar tapi sesak. Dan ini menunjukkan bahwa untuk bisa masuk dan tinggal di dalam kerajaan sorga itu tidak gampang. Persoalan adalah selama ini banyak orang percaya yang sudah terlanjur menerima pengajaran yang kita mau bereskan sedikit, di mana dari kebenaran disampaikan sudah dikesankan bahwa asal sudah percaya kepada Tuhan Yesus artinya selamat, sudah aman, atau dengan kata lain hidup sudah jauh yang namanya tantangan. Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Yesus Kristus, kita harus ingat kebenaran firman Tuhan sudah mengingatkan bahwa tidak mudah seseorang bisa masuk ke dalam kerajaan sorga. Dan itu Tuhan Yesus sendiri mengatakan bahwa di mana untuk masuk surga itu perlu perjuangan. Prestasi hidup orang percaya itu harus sama seperti apa yang sudah Tuhan Yesus lakukan selama ia hidup di dunia. Saya mau kutip satu ayat di Perjanjian Baru, Filipi 2 ayat 8. Dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Dari kebenaran ini kita bisa menangkap sebuah pesan untuk mencapai sebuah prestasi hidup yang bernilai kekal. Kita tidak perlu mendapat pengakuan dari manusia, karena setiap kita sebagai orang percaya yang mau hidup dalam ketaatan sama seperti Kristus yang telah taat, maka kita akan hidup sama seperti Kristus setelah hidup, yang hidup merendahkan diri dan taat sampai mati. Ibu Bapak Saudara kekasih dalam Yesus Kristus, bacaan Alkitab
di malam hari ini menyebutkan beberapa nama tokoh yang berperan dalam sejarah Israel. Yang pertama adalah pada kitab Keluaran, Kaleb bin Yefune, anak Kenas dari suku Yehuda. Ia diutus oleh Musa untuk menjadi bagian dari 12 orang pengintai di tanah Kanaan. Bapak Ibu Saudara, Kaleb memiliki keberanian dan kesetiaan dalam melaksanakan tugasnya. Dan perhatikan nilai-nilai Kaleb yang dia mau sampaikan kepada Musa. Dia selalu menyampaikan hal yang positif dengan keberanian. Sama seperti Kaleb, pamannya Otniel menunjukkan keberanian untuk merebut Kiryat Sefer pada Hakim 1 ayat 13. Peristiwa prestasi Kaleb dan perjalanan hidupnya menginspirasi bahwa hidup kita sebagai anak Tuhan harus berkualitas. Harus punya dedikasi dalam ketaatan kita kepada Tuhan. Ini adalah bulan Mei. Tepatnya kita ada di tanggal 10. Ibu Bapak Saudara kekasih dalam Yesus Kristus, GPIB akan ada pada proses pemilihan penatua diaken, diaken penatua periode 2022-2027. Awal renungan tadi bahwa prestasi hidup anak-anak Tuhan ia harus sama seperti apa yang telah Tuhan kerjakan ketika ia ada di dunia ini. Saya ulang lagi Bapak Ibu Saudara, bahwa dalam keadaan manusia ia telah merendahkan dirinya taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Filipi 2 ayat 8 mengingatkan kita bahwa kita sebagai anak Tuhan, kita menjalani hidup baik dalam proses untuk ada pada pemilihan diaken penatua 5 tahun berjalan ke depan, semua dipanggil untuk berprestasi. Tidak ada yang bilang bahwa saya sudah cukup saja, sudah lewat masa lalu karena sudah tua. Bukan demikian. Tapi setiap anak Tuhan dia punya tanggung jawab untuk berprestasi. Dan prestasi itu mau menunjukkan kita berjuang, kita taat pada kebenaran firman Tuhan. Dan prestasi itu bukan prestasi yang membuat orang kecewa atas apa yang kita lakukan, tetapi nama Tuhan dimuliakan. Pada malam untuk kita menutup istirahat dengan firman Tuhan ini, mengajak Ibu Bapak, saudara kekasih dalam Yesus Kristus, untuk mencapai suatu prestasi atau sebuah prestasi, kita orang percaya, kita anak-anak Tuhan harus hidup pada ketaatan sama seperti Kristus telah taat. Maka kita akan hidup sama seperti Kristus yang taat sampai mati. Untuk itu kita dapat meyakini bahwa keinginan hidup dari Tuhan Yesus untuk hidup kita dalam panggilan kita dimanapun kita berada, yaitu melakukan kehendak Bapa yang mempunyai kerja untuk hidup kita di dunia ini dan menyelesaikan akan tanggung jawab iman kita dengan baik. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara kita berdoa dan berkat.
Allah Bapa di surga, kami berterima kasih. Firman-Mu mau menunjukkan kami bahwa hidup kami harus ada pada nilai prestasi yang baik. Mungkin bagi orang prestasi itu dengan tingkat jenjang pendidikan yang tinggi. Tetapi bagi Tuhan, melakukan pekerjaan baik dalam ketaatan penuh pada Tuhan, maka prestasi itulah yang mendatangkan Shalom Allah untuk kami sebagai anak Tuhan, sebagai suami istri, sebagai orang tua. Tuhan, jemaat-jemaat GPIB saat ini lagi menggumuli proses untuk pemilihan diaken dan penatua periode 2022-2027. Persiapan panitia pemilihan, persiapan dari apa yang harus menjadi kebutuhan dari proses pemilihan itu, dalam nama Yesus bekerja untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga percaya Engkau memilih tidak pernah salah, seperti Kaleb dan pamannya Otniel. Dan itu juga kami percaya Tuhan tidak pernah salah memilih untuk calon ataupun calon tetap pada penatua diaken jemaat di mana kami dihadirkan. Tuhan Yesus, kami juga percaya Engkau memberkati pekerjaan kami, Engkau memberkati hidup kami, dan Engkau juga memberikan kami keyakinan hidup bersama dengan Tuhan, melakukan pekerjaan baik, maka Tuhan melimpahkan berkat-berkat untuk hidup beriman kami. Tolong Tuhan, yang sakit Tuhan pulihkan. Kami yang punya pergumulan keluarga, masalah ekonomi, Tuhan Yesus sandaran dan kekuatan kami. Jawablah Tuhan, untuk kami dapat merasakan shalom Allah pada pergumulan masalah ekonomi keluarga kami. Terima kasih banyak Tuhan. Inilah kami yang akan menutup hari kegiatan kami. Ketika kami istirahat, Tuhan jaga pelihara kami semua. Terima kasih ya Tuhan. Ampunkan dosa kesalahan kami dan arahkanlah hati dan pikiran kepada Tuhan. Terimalah berkatnya. Kasih karunia datangnya daripada Allah Bapa, Allah Anak Yesus Kristus, perantara Rohnya Kudus tinggal tetap dalam persekutuan kasih setiap kami yang mengikuti layanan Netcall di malam hari ini, menyertai rumah tangga, pekerjaan, dan hidup beriman kami. Sekarang sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Terima kasih Ibu Bapak yang sudah mengikuti layanan Netcall. Saya Pendeta Kristin Bangun mengucapkan Shalom. Tuhan memberkati kita semua. Amin.